Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur hadirat Tuhan membangunkan kita, menyegarkan kita, dan menyehatkan kita. Terima kasih untuk Pak Eko dan Bu Susi yang sudah membawa kami menyembah Tuhan. Ya. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar untuk percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, percaya itu rupanya bukan hanya sekali dua kali. Percaya harus terus belajar percaya. Ya, belajar percaya terus, belajar percaya bukan hanya di dalam doa, tetapi juga di dalam kepercayaan kita sendiri kepada Tuhan, juga kepercayaan kita terhadap firman Tuhan, kepercayaan kita terhadap umat Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar percaya. Nah, pagi hari ini salah satu yang Tuhan ingin kita belajar dalam percaya, di dalam berdoa, bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, itu pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara, itu pasti dijawab. Nah, tentunya itu semua belajar, Bapak Ibu Saudara. Tentunya itu belajar. Tidak mudah bagi seseorang yang sering dipaidu, tidak mudah bagi seseorang yang sering ditipu di masa lalunya, tidak mudah bagi seseorang yang hidupnya itu, Bapak Ibu Saudara, mengalami kepercayaan terhadap hal-hal yang lahiriah saja, ya, lahiriah saja. Tetapi saudara, kita juga harus percaya hal yang rohani. Nah, kita mau belajar untuk percaya. Ya, belajar untuk percaya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini firman Tuhan, Markus 11 ayat 22, harusnya 23 dan 24. Ini tentang nasihat Yesus tentang doa, nasihat Yesus tentang pagi hari ini, nasihat Yesus tentang apa yang kita kerjakan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 24 ini saya tegaskan lagi, saya bacakan lagi untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, Saudara, saya ditanya sama Pak Mora, Pak Kris, Mas Kris, kalau kita berdoa sesuatu yang salah boleh enggak? Gitu. Saudara-saudara, menurut saya berdoa, mau doanya salah, itu tidak masalah bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman-pengalaman. Tetapi kalau kita minta kepada seseorang yang salah, atau suatu pribadi yang salah, nah itu kita tidak dapat pembenaran. Ya, tetapi Tuhan itu kasih kepada kita, sayang kepada kita. Meminta gunung beranjak pun, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berikan. Tuhan akan perbuat, Bapak Ibu Saudara ya. Tentu cerita itu ada ya, di Mesir sekarang yang menjadi sebuah gereja Mesir itu adalah
mereka jemaat Tuhan yang minta gunung itu bergeser, maka digesernya itu. Saudara-saudara, sama seperti seorang anak meminta kepada bapaknya, mungkin dia belum umur, usianya masih mungkin SD, ya, sekolah dasar, dia minta motor, ya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau motor listrik sekarang dikasih, saudara-saudara, tetapi dia minta motor yang besar, saudara-saudara. Maka bapaknya itu akan meluruskan cara hidup dari anak itu. Ya, saudara-saudara ya. Itulah kasih Tuhan kepada setiap kita. Kita tidak perlu malu datang kepada Tuhan. Kita juga tidak perlu ragu datang kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Allah kita. Allah kita adalah Bapa yang kekal, saudara-saudara. Walaupun mungkin doa kita ini salah, Dia akan membenarkan kita. Dia akan membenarkan hidup kita. Sebab yang Dia bisa lakukan adalah mengasihi kita dan membenarkan kita. Dia tidak akan menghakimi kita. Dia akan menolong kita untuk kita mengerti permintaan kita, permohonan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah alasan bahwa Allah kita, Allah yang baik, yang layak kita menyampaikan doa-doa kita kepada Dia. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sementara ada beberapa alasan lain, kita harus percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan ingin menuntun umatnya, seperti lagu tadi ya Tuhan. Jadi hidup kita ini penuh mujizat, katanya, gitu lagu tadi mengatakan, karena Tuhan menuntun umatnya. Ya, Anda lihat saudara-saudara bangsa Israel, dia keluar dari tanah Mesir, bajunya tidak pernah usang, sepatunya tidak pernah diceritakan juga usang, Bapak Ibu Saudara. Padahal bertahun-tahun, saudara-saudara ya, terjadi keajaiban-keajaiban seperti itu. Walaupun itu di padang gurun, walaupun itu di padang belantara, ya, Dia ingin menuntun umatnya. Yang kedua, Tuhan ingin umatnya ini berkemenangan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin umatnya ini berkemenangan. Saudara-saudara, Tuhan inginkan kita ini mengalami kemenangan demi kemenangan di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebab keinginannya bukan sekedar menuntun hidup kita sehingga hidup kita mengalami hal yang luar biasa, tapi juga Tuhan ingin kita berkemenangan, baik di dalam permasalahan kita, permasalahan saudara-saudara, juga hidup sebuah yang diperjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya adalah Tuhan ingin umatnya menyembahnya, sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah, yang layak diidolakan, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dialah yang harus mendapatkan hidup kita karena Dia telah menebus kita. Kita layak menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kita layak mengidolakan Dia. Kita layak menjadikan Dia sebagai pusat kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia layak untuk menerima kepercayaan kita karena pemilik hidup kita adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itu, Bapak kita harus percaya. Percaya adalah segala sesuatu benar nyata terjadi dan ada, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita doakan benar nyata terjadi dan ada. Dan segala yang tertulis, yaitu firman Tuhan, itu benar nyata terjadi dan ada, Bapak Ibu Saudara. Itulah saudara-saudaraku, segala sesuatu itu nyata. Itulah, kalau kita berkata bahwa percaya kepada Tuhan, maka Tuhan itu benar, nyata, dan ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, maka kita tidak bersandar kepada pengertian kita, sebab segala sesuatu yang kita doakan itu nyata, benar, dan ada. Itulah, saudara-saudaraku, percaya, saudara-saudaraku. Apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara? Ya,
Alkitab tadi mengatakan Allah itu benar, nyata dan ada. Yesus menjawab mereka, percayalah. Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya kepada Allah. Kita harus menganggap bahwa Allah itu ada. Allah itu bersama kita. Allah itu menjawab doa kita. Allah itu nyata. Saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus percaya perkataan Yesus. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, sebab iman itu Bapak Ibu Saudaraku timbulnya dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, iman itu timbulnya dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi dasar kita, saudaraku, berdoa, saudaraku, karena Yesus berkata. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, menerima dengan sungguh, Bapak Ibu Saudara, menerima dengan sungguh nyata, benar dan ada apa yang kita doakan. Yesus berkata, benar, nyata, dan ada bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dengan sebuah kepercayaan bahwa segala sesuatu itu benar dan nyata, Bapak Ibu Saudara. Bahwa segala yang kita doakan itu benar dan nyata, maka sesuatu itu bisa terjadi. Maka sesuatu itu akan nyata. Bahwa bangsa kita datang kepada Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, itu bisa terjadi. Tuhan bisa pakai kita, mari kita berdoa.